Oke, kembali lagi bersama saya Titis Wijayanto dari Teknik Industri Universitas Gadjah Mada. Kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan display dan kontrol dari sebuah interface atau antarmuka pada sistem interaksi manusia dan komputer atau manusia dan mesin. Nah, masih berkaitan dengan display, kita akan bahas terkait dengan alerting display, di mana dalam kondisi-kondisi tertentu, operator atau user itu perlu untuk memperoleh semacam warning sinyal yang salah satunya adalah untuk aspek safety atau keamanan. Nah, di sini system designer telah mengklasifikasikan alerting display ini dalam tiga kategori atau tiga level berdasarkan tingkat keparahan dari konsekuensi ditimbulkan dari masing-masing kondisi yang ada di lingkungan. Nah, klasifikasi dari alerting display ini meliputi yang pertama warning, yang kedua cautions, dan ketiga adalah advisories. Nah, warning ini merupakan alert display untuk menampilkan informasi yang paling serius atau paling berbahaya. Di mana warning sinyal yang diberikan kepada operator atau user ini harus menggunakan salah satunya adalah alert berupa auditory sinyal atau auditory display yang sangat kuat. Contohnya adalah sirine. Kemudian yang kedua adalah cautions. Ini merupakan tingkatan alerting display yang medium, di mana sinyal suara yang diberikan atau ditampilkan bisa berupa sinyal suara yang tidak terlalu kuat, namun bisa memberikan alert bagi pengguna atau user. Contoh dari caution display ini adalah indikator suara ketika seat belt itu belum terpasang, sehingga di situ akan muncul semacam caution display atau caution sinyal agar user itu memasangkan sabuk pengamannya. Dan terakhir adalah advisories, di mana display yang diberikan ini tidak harus menggunakan auditory sinyal, namun bisa menggunakan display secara visual. Untuk warning dan caution, ini juga dapat ditambahkan dengan menggunakan prinsip redundancy gain, yang salah satu fungsinya adalah selain bisa menarik perhatian, tapi juga memperjelas informasi terkait dengan peringatan bahaya yang disampaikan. Berikutnya adalah label dan icon, di mana label dan icons ini dapat dianggap sebagai display, meskipun secara umum label dan icons ini sifatnya adalah statis dan tidak berubah-ubah, meskipun dalam sistem atau lingkungan yang dinamis. Nah, tujuannya adalah untuk memberi sinyal dengan jelas terkait dengan identitas atau fungsi dari suatu entity, seperti misalkan control, display, peralatan, entry pada formulir, ataupun komponen sistem yang lainnya. Nah, di sini ada 4 desain kriteria sebuah label atau icon, yaitu meliputi visibility atau legibility-nya, kemudian discriminability, meaningfulness-nya, dan lokasi. Kriteria pertama adalah visibility atau legibility. Nah, kriteria ini berhubungan langsung dengan contrast sensitivity dari suatu desain label ataupun icon. Nah, ukuran dari font, kemudian warna, dan juga kontras serta background ini harus memadai sehingga bentuk dan tampilan dari label dan icon ini dapat terlihat dengan jelas meskipun dalam kondisi yang buruk sekalipun. Nah, di sini ada contoh terkait dengan bagaimana kriteria visibilitas dan legibility ini bisa diaplikasikan. Bisa kita lihat di sini bahwa penggunaan background yang terlalu gelap ini akan berpengaruh terhadap visibility dan juga legibility dari label yang didesain. Sebagai alternatif, maka biasanya di sini kita gunakan background dengan warna yang relatif lebih kontras dibanding dan tidak terlalu gelap. Kriteria kedua ini adalah discriminability. Jadi kriteria ini sebenarnya hampir sama atau mirip dengan prinsip desain dari display, di mana operator atau user itu harus bisa membedakan antara label satu dengan yang lainnya, dan perlu dipastikan bahwa label dan icon yang didesain ini berhubungan dengan konteks atau fitur tertentu. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Gambar ini menunjukkan bagaimana label harus bisa dibedakan satu sama lainnya. Dengan pelabelan seperti misalkan stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3, ini mungkin bagi operator atau bagi user ini sulit untuk dibedakan. Karena harus menginterpretasikan mana yang dimaksud dengan stasiun 1, stasiun 2, ataupun stasiun 3. Sebagai alternatifnya, maka di sini perlu diberikan
label yang lebih jelas lagi, sehingga konteks yang dimaksud itu bisa tersampaikan. Terkait dengan discriminability sendiri, pada kasus tertentu ada kasus asimetrik khusus dengan penggunaan label negatif. Misalkan di contoh ini adalah penggunaan kata don't save, jangan simpan, dan save. Hal ini tentunya bisa berpengaruh terhadap munculnya kebingungan bagi user. Nah, untuk mencegah adanya kebingungan dari pengguna atau user, salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah dengan pemberian highlight tertentu pada label positif atau bisa juga mungkin label negatif yang diinginkan oleh desainer itu nanti seperti apa. Kriteria ketiga adalah meaningfulness. Jadi di sini, meskipun kata yang digunakan sebagai label ataupun gambar sebagai icon, ini dapat dibaca dan tidak membingungkan, namun tidak ada jaminan bahwa label atau icon tersebut itu memicu makna yang sesuai di benak user atau tidak. Terutama ketika kata yang ada itu dilihat atau dirasakan oleh user. Sebagai contoh misalkan pada icon-icon ini, mungkin tidak semuanya dari kita memahami makna dari icon-icon yang ditampilkan di sini. Atau salah satu case yang sempat ramai di kalangan pengguna Twitter di Jepang, yang sempat mempertanyakan mengapa tombol save pada Microsoft Excel itu menggunakan gambar vending machine. Nah, ini mungkin saja terjadi ketika penggunaan floppy disk sebagai media penyimpanan itu sudah tidak lagi populer saat ini. Bahkan bisa dikatakan sudah hampir punah. Dan bisa dibilang gambar ini bentuknya itu mirip dengan vending machine. Nah, di sini bisa kita lihat, bisa jadi penggunaan floppy disk sebagai icon untuk menunjukkan fungsi penyimpanan atau save ini menjadi kurang meaningful. Kriteria terakhir adalah terkait dengan lokasi atau penempatan dari label, di mana penempatan dari label sebisa mungkin diletakkan secara fisik berdekatan dengan display yang ingin dijelaskan dan tidak menimbulkan hal yang sifatnya ambigu. Kriteria ini tentunya berkaitan dengan prinsip proximity yang sudah sempat kita bahas di video sebelumnya terkait dengan perancangan display. Penempatan label di bawah display ini mungkin sudah cukup tepat untuk penulisan temperatur, namun dalam kasus untuk speed atau kecepatan ini posisinya kurang pas untuk penempatan di bawah labelnya. Seharusnya ini bisa ditempatkan tepat di bawah label yang ingin ditunjukkan. Nah, sampai sini adalah pembahasan terkait dengan display. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan kontrol yang merupakan komponen penting kedua dari sebuah interface atau antarmuka. Nah, kontrol ini berfungsi sebagai feed forward atau umpan maju pada interface antara manusia dan mesin yang dia mengubah output dari manusia, yakni dari motorik responsnya, menjadi input pada mesin atau komputer. Dalam mendesain sebuah kontrol pada interface, tahapan response selection dan response execution pada human information processing ini menjadi salah satu pertimbangan dalam perancangan sebuah kontrol yang ergonomis dan pertimbangkan keterbatasan dari manusia. Sama seperti prinsip-prinsip dalam perancangan sebuah display, kontrol harus didesain berdasarkan persepsi dan kognisi manusia. Nah, di sini ada 15 prinsip dalam perancangan kontrol, di mana prinsip-prinsip ini diklasifikasikan berdasarkan keterbatasan atau limitasi dari manusia, dan ini bisa kita masukkan atau kategorikan dalam 5 kategori. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan atensi, kemudian yang kedua adalah persepsi, ketiga adalah memori, keempat mental model, dan terakhir adalah terkait dengan prinsip pemilihan respons dalam human information processing. Prinsip pertama dalam desain kontrol adalah proximity compatibility yang berkaitan dengan prinsip atensi manusia. Dalam perancangan sebuah kontrol, kontrol harus ditempatkan di dekat kontrol lain yang aktivasinya ini perlu diintegrasikan secara mental sebagai bagian dari urutan input kontrol atau sequential dari input kontrolnya. Contohnya adalah tombol-tombol pada mouse komputer yang mana masing-masing memiliki fungsi yang bisa dikatakan saling terintegrasi atau saling berhubungan satu sama lainnya. Salah satu fungsi dari kedekatan atau proximity dalam perancangan ini ada kaitannya dengan performansi dari sistem, di mana penempatan dari kontrol
berdasarkan tingkat proximity-nya atau task proximity-nya, ini akan sangat berpengaruh terhadap performansi seperti digambarkan pada grafik di samping ini. Nah, kedekatan jarak ini dapat dicapai dengan menggunakan salah satunya adalah warna yang sama, common color, pola yang coherence, dan juga dengan meminimalkan jarak fisik di physical distance antara kedua atau beberapa kontrol. Kontrol ini juga harus ditempatkan di dekat tampilan yang relevan. Sebagai contoh, misalkan pada kontrol untuk pengaturan ketebalan huruf, miringan huruf, ataupun underline, ini dikelompokkan dalam satu area. Atau misalkan pemformatan paragraf dengan pemberian bullet, numbering, ataupun juga perataan kiri, tengah, kanan, ataupun rata kanan kiri. Ini berkaitan dengan performatan paragraf dan penempatan kontrolnya itu diletakkan di tempat yang saling berdekatan satu sama lain. Nah, ini adalah terkait dengan prinsip compatibility untuk proximity pada perancangan kontrol. Prinsip kedua terkait dengan desain dari kontrol yang memanfaatkan prinsip atensi dari manusia ini adalah avoiding multiple competitions. Prinsip kedua ini berkaitan erat dengan multiple resource theory yang diperkenalkan oleh Deacon, di mana berdasarkan multiple resource theory, ketika seorang melakukan sebuah aktivitas, yang mana aktivitas tersebut itu merupakan aktivitas yang multitasking, jadi terdiri dari beberapa tugas atau task di satu waktu, maka pembagian resource dalam pelaksanaan tugasnya akan memberikan manfaat yang cukup besar dalam pelaksanaan aktivitas pada situasi tersebut. Nah, terkait dengan fungsi kontrol, yang biasanya sebagian besar dilakukan menggunakan motorik organ kita, seperti misalkan tangan dan kaki, maka pengaktifan voice control sebagai input dari sebuah sistem akan menjadi alternatif dalam pengerjaan tugas yang sebelumnya dilakukan dengan menggunakan tangan atau kaki, ini bisa diselesaikan dengan menggunakan voice command. Nah, teknologi seperti ini sudah banyak dikembangkan, misalkan penggunaan voice control melalui Alexa, Siri pada Apple, ataupun Google Home, ini tentunya akan memudahkan interaksi antara manusia dengan sistem yang kompleks sekalipun. Prinsip yang ketiga, ini adalah berkaitan dengan perceptual principle, yakni make the control accessible. Nah, prinsip accessibility ini sebenarnya hampir sama seperti prinsip pada display, yaitu legible dan audible, di mana targetnya adalah kontrol itu mudah diakses oleh siapapun tanpa terkecuali. Kontrol yang accessible ini maksudnya adalah kontrol tersebut harus mudah untuk dijangkau. Dalam hal ini kaitannya dengan lokasi atau placement dari kontrol yang ada. Sebagai contoh, tombol-tombol yang ada di gamepad yang lokasinya ini ditempatkan agar mudah dijangkau oleh jari dan jempol penggunanya. Selain itu, accessibility ini termasuk juga berkaitan dengan kemudahan untuk berinteraksi, di mana pengguna dapat mengidentifikasi kontrol yang relevan dengan tasnya atau tugasnya. Nah, pengguna yang dimaksud ini adalah pengguna yang dia memiliki keterbatasan fungsi penginderaan, misalnya penurunan daya penglihatan akibat usia ataupun juga bawaan sejak lahir. Sehingga adanya kontrol yang aksesibel ini maksudnya bisa digunakan oleh pengguna dengan keterbatasan fungsi penglihatan sekalipun. Nah, selain itu, saat ini juga banyak dikembangkan kontrol berbasis layar sentuh atau touchscreen, dan ini agar memudahkan aksesibilitasnya, maka kontrol pada layar sentuh ini bisa dilengkapi dengan penggunaan kontrol suara, voice command, ataupun haptic feedback. Nah, prinsip keempat adalah make discriminable. Ini masih terkait dengan perceptual principle. Pada prinsip ini, mengidentifikasi kontrol tertentu dari serangkaian kontrol yang ada pada suatu interface ini memerlukan kemampuan discriminability. Nah, discriminability di sini maksudnya adalah kemudahan dari suatu kontrol untuk dapat dibedakan dengan kontrol lainnya pada antarmuka yang sama, namun kontrol-kontrol ini memiliki fungsi yang berbeda satu sama lainnya. Nah, diskriminasi kontrol ini merupakan fungsi dari lokasi, bentuk, ukuran, cara pengoperasiannya, apakah digeser, disentuh, atau diputar, atau sebagainya.
kemudian juga label dan warna. Nah, di sini ada tabel yang menunjukkan fitur-fitur utama dari kontrol untuk mengidentifikasi dan membedakan kontrol tersebut, termasuk kaitannya dengan fitur-fitur yang saya sebutkan tadi, dan bagaimana fitur-fitur ini memiliki kelebihan ataupun kelemahan tertentu yang sangat tergantung pada tugas dan konteks penggunaan kontrol tersebut. Prinsip kelima ini adalah exploit redundancy gain. Mirip dengan desain dari display, redundancy juga dapat membuat kontrol ini lebih mudah untuk diidentifikasi dan dibedakan. Nah, salah satu cara yang biasa digunakan terkait dengan prinsip ini adalah dengan pemberian label atau modalitas lain yang dapat meningkatkan kemudahan akses dalam penggunaannya. Sebagai contoh, pada kontrol yang ada di layar smartphone ini bisa ditambahkan label atau keterangan di bawah icon yang fungsinya adalah memudahkan user atau pengguna dalam menggunakan kontrol tersebut atau mengidentifikasi kontrol tersebut. Atau bisa juga dengan pemberian warna-warna tertentu dan juga pemberian label di bawahnya atau di atasnya yang salah satu fungsinya adalah untuk memudahkan operator dalam mengoperasikan kontrol panel yang ada di interface ini. Prinsip keenam ini adalah avoid absolute judgment limit. Nah, prinsip ini mengatur salah satunya adalah berapa banyak jenis kontrol yang dapat dibedakan melalui pengkodean seperti warna, hingga tidak lebih dari 5 sampai 7 opsi. Contoh dari aplikasi prinsip ini adalah tampilan interface pada kontrol pengaturan jarak yang ada di Microsoft Word ataupun Microsoft Office, di mana kalau kita lihat di sini, opsi kontrol yang diberikan ini tidak melebihi 7 opsi. Fungsinya adalah untuk menghindari judgment limit dari penggunanya. Nah, terkait dengan prinsip ini, salah satunya adalah penggerak kontrol ini juga bisa menjadi stres tersendiri bagi pengguna karena keterbatasan dari pengguna untuk mengestimasi atau menilai sudut pada posisi tertentu secara akurat. Nah, alternatifnya, kontrol yang bentuknya berupa knob atau selector switch ini biasanya diberikan semacam denten atau penahan sehingga memudahkan user atau pengguna untuk mengestimasi sudut atau posisi secara akurat. Nah, ini adalah prinsip ke-6 yang berkaitan dengan perceptual principles. Prinsip ketujuh dalam perancangan sebuah kontrol ini adalah prinsip yang berkaitan dengan memori, dan prinsip yang akan kita bahas di sini ini adalah terkait dengan knowledge in the world. Jadi, sama seperti prinsip yang terkait dengan perancangan display, sebisa mungkin desain dari kontrol itu tidak membuat operator ataupun pengguna harus memutar kembali otaknya untuk bisa menginterpretasikan atau mengidentifikasi maksud dari kontrol yang akan dioperasikan. Nah, untuk itu, aktuasi kontrol ini harus tercermin dalam kontrol itu sendiri. Misalkan, posisi dari saklar. Apakah posisi dari saklar ini menunjukkan statusnya bahwa dia sedang on atau sedang off. Begitu juga pada tombol yang ada di gambar ini. Apakah apakah gambar panah yang ada ini merepresentasikan informasi pada tombol di sebelahnya atau tombol yang ada di atas atau di bawahnya. Nah, ini berkaitan dengan knowledge in the world, yang sebisa mungkin kita pastikan bahwa user itu tidak sampai berpikir ulang terkait dengan pengoperasian dari kontrol yang dia operasikan. Prinsip yang ke-8 ini masih terkait dengan prinsip yang berhubungan dengan memori, yaitu konsistensi. Dalam desain sebuah kontrol harus selalu konsisten dengan pengetahuan yang sudah dimiliki pengguna tentang konteks tertentu. Misalkan terkait dengan lokasinya, ukurannya, bentuknya, warnanya, dan fitur-fitur lainnya. Nah, targetnya adalah untuk mengurangi proses learning atau proses pembelajaran dari pengguna secara berulang-ulang, dan juga untuk menghindari terjadinya confusion atau kebingungan dalam pengoperasian kontrol. Nah, prinsip konsistensi ini banyak diadopsi pada software-software seperti misalkan pada Microsoft Office yang saya tampilkan di gambar kali ini, di mana kalau kita perhatikan, icon-icon yang memiliki fungsi kontrol seperti misalkan paste, ataupun juga save, simpan,
home, printing, dan seterusnya. Ini konsisten baik dari bentuk, warna, ataupun juga posisinya. Fungsinya adalah pengguna itu tidak mengalami kebingungan dalam mengoperasikan kontrol yang ada di interface ini. Contoh lainnya adalah layout dari keypad pada handphone, di mana kalau kita perhatikan, posisi dari tombol angka 1 sampai 10 ini peletakannya tetap konsisten, yaitu 1, 2, 3 itu berada paling atas, dan 0 ini berada di tengah dan paling bawah. Begitu juga peletakan tanda bintang dan pagar ataupun tombol yang digunakan untuk melakukan panggilan ini tetap berada pada layout yang sama. Meskipun device ini atau handphone ini dia berbeda merek. Prinsip konsistensi ini tetap diadopsi untuk layar keypad pada smartphone yang menggunakan layar sentuh, seperti pada iPhone ataupun sistem operasi Android. Kalau kita perhatikan, layout urutan dari angka, ini dia tetap stabil, tetap konsisten, baik itu pada layar di iPhone ataupun layar di Android. Salah satu fungsinya adalah user itu tidak mengalami kesulitan dalam pengoperasian ketika dia harus berganti dengan device atau smartphone yang baru. Prinsip berikutnya ini adalah prinsip-prinsip yang berkaitan dengan mental model. Nah, pada pembahasan terkait dengan prinsip perancangan display, kita sempat menyinggung bahwa terdapat dua prinsip yang mencoba menjelaskan antara desain dari display dengan mental model seseorang. Nah, pada prinsip rancangan kontrol, kita akan mencoba menyelaraskan bagaimana penempatan dari kontrol dan pergerakan atau movement dari kontrol ini sesuai dengan kompatibilitas dari mental model seseorang. Nah, penyelarasan antara desain dari kontrol dengan mental model ini erat kaitannya dengan konsep yang namanya stimulus response compatibility. Terkait dengan interface antara manusia dengan komputer, yang dimaksudkan stimulus dan respon ini adalah display dan control. Stimulus response compatibility ini merupakan pendekatan yang mencoba melihat dan mengukur sejauh mana persepsi seseorang terkait dengan kompatibilitas antara stimulus dengan respons atau tindakan yang diperlukan. Sebagai gambaran terkait dengan stimulus response compatibility ini adalah penempatan atau positioning dari pegangan cangkir terhadap posisi dari tangan kanan. Nah, bagi orang yang biasa menggunakan tangan kanan untuk menulis, makan, ataupun minum, maka posisi gagang cangkir yang berada di sebelah kanan, ini artinya posisinya adalah compatible. Sebaliknya, ketika gagang cangkir ini berada di sebelah kiri, maka di sini posisinya dianggap incompatible. Nah, tentunya ini akan sangat tergantung dari kebiasaan. Nah, SR Compatibility Approach atau pendekatan Stimulus Response Compatibility dapat diaplikasikan dalam pemetaan antara display dan kontrol. Dalam pemetaan antara display dan kontrol ini bisa dibagi menjadi dua prinsip. Yang pertama adalah prinsip yang berkaitan dengan kompatibilitas lokasi dan yang kedua adalah compatibility movement atau gerakan. Prinsip yang kesembilan yaitu prinsip mental model yang berkaitan dengan kompatibilitas lokasi. Di mana berdasarkan prinsip ini, lokasi dari kontrol ini harus dekat dan mungkin paling dekat dengan entitas yang dikendalikan atau display dari entitas yang akan dikendalikan. Nah, contoh dari prinsip ini adalah terkait dengan penempatan kontrol berupa knob pada produk kompor gas, seperti yang kita lihat di gambar berikut ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa posisi tungku kompor pada gambar yang pertama, ini dia tertata 2x2, sementara posisi dari knob atau controller ini diatur sejajar. Nah, penempatan dari layout tungku dengan knob-nya ini dianggap incompatible. Nah, sebaliknya, pada gambar berikutnya, kita lihat bahwa posisi dari tungku kompor ini tertata 2 di bagian kiri, 1 di bagian tengah, dan 2 di bagian kanan. Nah, begitu juga dengan penempatan dari posisi knob-nya, ini disusun mengikuti pola
dari susunan tunggu kompornya. Nah, artinya layout yang kedua ini dianggap dia mengikuti prinsip compatibility dari lokasi. Nah, begitu juga misalkan dengan tampilan kontrol dan display pada layar ATM, di mana kalau kita lihat di sini, posisi dari tombol ini disesuaikan dengan display atau entitas yang akan dikontrol melalui layar mesin ATM ini. Prinsip ke-10 ini adalah berkaitan dengan movement compatibility atau kompatibilitas pergerakan, di mana pada prinsip ini arah pergerakan dari kontrol harus kongruen dengan arah pergerakan yang ditampilkan oleh indikator display. Nah, sebagai contoh adalah interface pada kontrol sistem yang ada pada smartphone, di mana kalau misalkan di sini kita lihat yang pertama adalah pengatur untuk kecerahan. Ketika controller ini dinaikkan ke atas, maka secara otomatis di sini terlihat indikator ini akan berubah menjadi semakin besar dan cahaya yang dihasilkan atau layar ini menjadi lebih cerah. Begitu juga untuk controller untuk volume. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ketika volume ini dinaikkan atau digerakkan ke atas, maka jumlah garis yang ada di icon speaker ini akan bertambah, dan ini mengindikasikan bahwa volume dari speaker ini akan mengalami kenaikan. Nah, ini adalah prinsip movement compatibility. Prinsip ke-11 yang berkaitan dengan response selections adalah avoid accidental activation atau mencegah terjadinya aktivasi secara tidak sengaja atau accidental. Kontrol apapun ini memiliki tingkat kerentanan terhadap aktivasi yang tidak disengaja, sehingga memungkinkan kontrol ini akan teraktivasi dan mengaktifkan sistem secara keseluruhan. Nah, yang jadi masalah, hal ini tentunya dapat berdampak pada aspek safety atau keselamatan. Nah, di sini ada beberapa metode yang dapat diaplikasikan untuk menghindari aktivasi yang tidak disengaja ini atau aktivasi aksidental ini, dan dianggap cukup efektif untuk mencegah human error. Di antaranya adalah pertama, ini berkaitan dengan penempatan dan pengorientasian arah dari kontrol sehingga tidak menyebabkan terjadinya benturan dengan objek lain yang ada di sekitar kontrol itu. Terus yang kedua, ini adalah dengan recess dan shield, dalam artian ketika kontrol ini tidak digunakan atau diistirahatkan, maka sebaiknya diberikan penghalang yang fungsinya adalah mencegah agar tidak menimbulkan ketidaksengajaan dalam pengaktifan. Yang ketiga adalah fungsi interlock dan operasi sekuensial. Dalam hal ini, interlock control akan mengurangi kemungkinan kesalahan pengaktifan yang tidak disengaja. Contoh dari metode ini adalah pengaplikasian interlock pada gear controller yang ada di mobil. Dan yang keempat ini adalah resist, delay, and confirm, di mana di sini kontrol didesain agar membutuhkan effort tertentu atau usaha tertentu untuk mengaktifkan kontrol tersebut. Nah, ini contohnya adalah fungsi pengontrol pada rem tangan, yang mana di situ didesain agar membutuhkan effort tertentu untuk mengaktifkan rem tangan ketika parkir. Selain metode-metode tersebut, pada device dengan layar sentuh seringkali juga terjadi ketidaksengajaan pengaktifan tertentu. Misal karena accidental touch ataupun juga pergesekan ketika smartphone atau mobile device itu dimasukkan ke dalam saku. Nah, di sini ada semacam sistem yang mengkonfigurasi untuk mencegah terjadinya accidental touch dan juga pocket detection. Prinsip ke-12 ini adalah prinsip yang dikaitkan dengan Hick-Hyman Law, di mana dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Hick dan Hyman pada beberapa puluh tahun yang lalu, ini menyebutkan bahwa decision making terkait dengan response selection ini sangat tergantung dari berapa banyak alternatif yang ditawarkan. Semakin banyak alternatif yang ada, maka akan menjadikan reaction time akan semakin lama. Nah, kaitannya dengan desain dari kontrol, semakin banyak tombol atau kontrol yang ada, maka ini akan menimbulkan kebingungan
yang berujung pada lamanya waktu untuk pengambilan keputusan karena user membutuhkan waktu yang lama untuk mempersepsikan informasi atau maksud dari kontrol yang ada. Dan ini tentunya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Nah, contoh dari High-Hyman Law ini bisa dilihat dari banyaknya tombol yang ada di remote control televisi. Dimana kalau kita bandingkan antara remote pada Samsung TV dengan remote pada Apple TV, ini terlihat bahwa Samsung TV ini menyediakan 49 tombol, sementara Apple TV ini memberikan 6 tombol. Nah, bisa dilihat di sini kemungkinan besar bahwa pengguna itu mungkin akan mengalami kesulitan dalam pengoperasian. Dan pada kenyataannya, seringkali tombol yang digunakan dalam mengoperasikan televisi itu hanya terbatas pada beberapa tombol, seperti tombol pengatur suara ataupun tombol pencari channel televisi. Nah, jumlah tombol yang banyak ini tentunya akan menjadi tidak efisien dalam pengoperasiannya. Prinsip ke-13 adalah Decision Complexity Advantage. Nah, Higg-Hyman Law pada prinsip ke-12 ini bukan berarti menunjukkan solusi terbaik dalam desain sebuah kontrol. Sedikit tombol pada sebuah interface bukan berarti menunjukkan solusi terbaik dalam desain sebuah kontrol. Dalam hal ini, tidak selamanya sebuah sistem yang didesain sesimpel mungkin dengan sedikit opsi atau tombol itu baik. Kadangkala sistem yang sederhana ini malah memaksa pengguna untuk melalui serangkaian keputusan sederhana untuk mencapai tujuan. Nah, kembali ke contoh remote televisi tadi, pemberian tombol remote TV dengan banyak pilihan mungkin akan menjadi lebih cepat dalam pengoperasian untuk memilih channel televisi yang akan ditonton, dibandingkan dengan remote control yang hanya memiliki beberapa tombol saja, yang mana untuk memilih channel TV yang akan ditonton harus melewati beberapa saluran TV satu persatu. Dan ini tentunya akan takes time, membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya sesuatu yang sederhana itu bukan merupakan solusi yang terbaik untuk desain dari sebuah interface. Prinsip ke-14 adalah Fitts Law atau aturan dari Fitts. Kontrol pada interface komputer biasanya membutuhkan dua jenis gerakan yang berbeda. Yang pertama adalah gerakan yang dibutuhkan oleh tangan dan jari untuk mencapai kendali atau kontrol. Kemudian yang kedua adalah kontrol, ini kemudian dapat dipindahkan ke beberapa arah dan seringkali adalah untuk memposisikan kursor. Nah, pergerakan ini tentunya membutuhkan waktu untuk memindahkan kursor dari satu posisi ke target tertentu. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk memposisikan kursor dari satu lokasi ke lokasi lainnya ini dapat diprediksi melalui formula yang disebut dengan formula Fitts Law. Jadi Fitts Law ini menyatakan bahwa lamanya waktu yang dibutuhkan seorang untuk memindahkan pointer, misal kursor pada mouse, ke suatu area target merupakan fungsi dari ukuran dan jarak targetnya. Jadi ukuran dari target dan jarak pointer terhadap targetnya ini. Semakin jauh jarak ke target dan semakin kecil ukurannya, maka tingkat kesulitan akan bertambah. Dan ini bisa diestimasi secara matematis dengan rumusan seperti ini. Waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan dari satu target ke target lainnya ini dapat dihitung dengan persamaan dari Fitts Law ini, yaitu MT sama dengan A plus B kalikan log 2 D per W plus 1. Di mana A dan A plus B ini adalah konstanta. Kemudian log 2D per W plus 1 ini adalah indeks kesulitan atau index of difficulty-nya. Di mana D-nya adalah jarak dari pointer ke target dan dan W ini adalah ukuran dari targetnya. Nah, contoh aplikasi dari prinsip ini adalah desain dari pedal rem dan pedal akselerator atau gas pada kendaraan bermotor, di mana posisi dari pedal rem ini biasanya diposisikan berdekatan dengan pedal accelerometer, dan ukurannya biasanya lebih besar daripada pedal gas. Targetnya adalah untuk meminimalisir waktu perpindahan kaki dari pedal gas ke pedal rem
ketika ada situasi mendadak yang membuat pengemudi harus segera melakukan pengereman. Aplikasi lainnya dari Fitts Law ini adalah desain dari tombol-tombol pada keyboard, di mana ukuran dari spacebar ini didesain lebih besar dari tombol yang lainnya dengan pertimbangan bahwa tombol keyboard ini sering digunakan dan posisinya ini adalah sangat dekat dengan posisi ujung jari sehingga memudahkan untuk pergerakan ataupun movement-nya. Prinsip terakhir dalam perancangan sebuah kontrol adalah adanya feedback atau umpan balik. Sebagian besar tindakan ini tentunya akan menghasilkan umpan balik baik secara visual ataupun secara auditori yang menunjukkan bagaimana sistem itu merespon input kontrol pada interface. Sebagai contoh, misalkan kita mengejak pedal gas, maka speedometer yang berfungsi sebagai display ini akan menunjukkan perubahan secara visual, misal pada penanda RPM ataupun pada penanda kecepatannya. Nah, ini merupakan bentuk dari feedback yang diberikan oleh sistem ketika terjadi aktivasi sistem melalui kontrol. Meskipun demikian, transient feedback atau umpan balik transient terkait dengan kondisi atau status dari kontrol juga diperlukan. Misal ketika kita menekan tombol lift gitu ya, entah naik ke atas ataupun turun, maka tombol akan menyala setelah kita tekan tombol tersebut, yang merupakan bentuk dari feedback ketika tombol tersebut diaktifkan. Contoh lainnya adalah misal kita membuka kunci dari smartphone dengan menggunakan fingerprint misalnya. Di sini area yang terkena jempol atau telunjuk akan menyala sebagai indikasi bahwa sistem teraktivasi oleh fingerprint yang dimasukkan sebagai input pada kontrolnya. Nah, ini adalah 15 prinsip yang bisa kita gunakan dalam perancangan sebuah kontrol pada interface manusia, interface untuk interaksi antara manusia dengan komputer atau manusia dengan mesin.